selamat datang di Podips. Oke teman-teman, kita sekarang udah ketemu lagi di Podips. Kali ini kita itu bakal ngebahas tentang asal usul nenek moyang teman-teman. Nah, di sini saya sebagai host Arko, saya masih kurang mendalami tentang asal usul nenek moyang. Nah, kebetulan nih teman kita ada yang baru habis menang turnamen. Dia pasti udah ngerti banget, dan memang di turnamen itu materinya tentang asal usul nenek moyang. Nah, karena mereka pemenang, boleh sekarang lanjut kita panggil ya. Oke? Siap semuanya. Yang pertama ada Lea. Yang kedua ada Tobias. Yang ketiga ada Jordan. Yang keempat ada Kenzo. Yang terakhir dan mantap itu ada Darren. Oke, nah teman-teman, ini adalah teman-teman kita yang bakal nemenin kita selama podcast di Podips yang bakal mendalami tentang asal usul nenek moyang. Oke. Anggapnya kayak rumah sendiri ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman juga kita sekarang di sini kita udah nyiapin juga iPad buat kita nanti ngebahasnya lebih asik gitu ya, lebih mantap lah. Oke, oke, tanpa lama-lama lagi, asik lama-lama lagi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dulu nih. Gimana sih perasaan kalian setelah menang dari turnamen tentang asal usul nenek moyang di BSSL? Senang dong. Senang. Bangga juga. Karena kita juga menang karena kita diajari sama guru kita bersama. Oh, diajarinya mau bersama guys. Itu ada guru andalan sekolah kalian. Iya. Oh, berarti emang gurunya udah jago banget. Udah excel. Iya. Pernah juara dunia juga soalnya. Oh, Dan mantap. juga cara ngajarnya itu sangat detail, Efektif. Wah, berarti dan sangat jelas. berarti sudah guru kalian terkenal, jago mengajar, dan wah pasti mantap banget ya kalian ya. Oh iya, berarti gara-gara itu kalian bisa menang turnamen ya? Iya. Oke. Nah, karena kalian udah menang turnamen tentang asal usul manusia, coba boleh kalian di Podips ini kita bakal apa ya, kayak mengulang tentang materi-materinya gitu. Terus kayak saya sebagai hostnya juga ya masih kurang mengerti tentang materi asal usul manusia. Purba, bukan nenek moyang. Nah, boleh dong kali ini. Nah, ada pertanyaan yang dari dulu tuh saya sebenarnya bingung banget. Nah, boleh dong kali ini pertanyaannya nanti akan dijawab ya oleh Tobias. Oke. Pertanyaan yang pertama, boleh dikasih tahu dong, jelaskan. Nah, kenapa pada masa praksara tuh manusia hidupnya berkelompok? Jadi pada masa praksara itu manusia hidup berkelompok karena ada beberapa alasan. Ada kelangsungan hidup, efisiensi kerja, kebutuhan sosial ya. Ya, jadi banyak banget lah. Banyak banget. Iya. Benar-benar. Jadi hidup berkelompok ini membuat mereka tuh lebih mudah untuk berburu makanan, melindungi diri dari ancaman predator ataupun kelompok lain juga. Ya bisa juga. Dan itu mereka bisa berbagi hasil dan tugas pekerjaan. Selain itu, nah insting dasar manusia untuk bersatu dengan manusia lain itu di sekitarnya tuh ada dan mencari persamaan kepentingan. Nah itu juga jadi faktor utama penyebabnya terbentuk kelompok sosial. Jadi gitu. Oh, jadi emang kenapa pada zaman praksara tuh manusia hidupnya berkelompok berarti untuk kayak istilahnya bertahan hidup gitu lah ya. Iya, Agar benar. saling menjaga gitu. Iya betul. Oke. Mantap ya. Saya juga baru tahu tentang pada zaman praksara manusia hidup berkelompok ternyata karena itu ya. Oke, selanjutnya ada nih. Nah, ini tuh saya juga bingung. Yang dimaksud dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Kandung itu apa sih? Boleh dong kalau dijawab. Aku coba pilih Lean deh. Sebenarnya
Kebudayaan Pacitan dan Andong adalah dua kebudayaan Indonesia purba pada zaman Paleolitikum atau bisa disebut zaman Batu Tua di Jawa Timur. Perbedaannya terletak pada alat-alat yang digunakan. Kebudayaan Pacitan disusulkan oleh batu yang kasar dan tidak dikenakan seperti terindas dan dapat genggam yang ditemukan di Pacitan. Sementara itu kebudayaan Andong mencakup alat batu dan alat yang terbuat dari tulang atau tanjung seperti belati dan biji lubang bergerigi yang ditemukan di Andong. Nah, jadi maksud dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Andong itu mungkin dia kayak agak menceritakan tentang ada beberapa senjata gitu ya. Oh, ada beberapa alat yang emang ada yang untuk melindungi diri gitu ya. Iya. Oh, oke. Setelah mendengar akhirnya baru tahu sih. Nah, ini ada lagi nih. Apa yang dimaksud kebudayaan Dokson dan kebudayaan Bakson mobil? Nah, itu saya tuh kayak pernah dengar katanya tapi saya lupa gitu. Boleh dong kamu jawab? Jadi itu kebudayaan Dongson itu nama lainnya itu di alfabet Latin Vietnam itu Dongson ya. Adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hon, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara termasuk di Nusantara dari sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Andong adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Andong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dekat Kabupaten Ngawi. Kebudayaan Bason Homin adalah kebudayaan zaman Mesolitikum yang berasal dari Indochina, lembah Sungai Mekong, Vietnam, dan berpengaruh besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ciri utamanya adalah pembuatan alat-alat dari batu yang dikerjakan dengan teknik penyerpihan satu sisi batu seperti genggam dan serpihan batu atau flex. Pendukung kebudayaan ini adalah manusia purba dari ras Melanesoid. Ciri-ciri utamanya itu zamannya itu Mesolitikum, alat-alatnya itu zaman Batu Tengah, asalnya itu lembah Sungai Mekong, Vietnam. Alat utamanya itu alat-alat batu yang dibuat dengan teknik penyerpihan pada satu atau dua sisi batu. Jenis alatnya itu papak genggam, flex, serpihan batu tajam untuk memotong, alat-alat dan kurang. Peninggalan lainnya itu kejokian montiner, tutupan sampah dapur dari kulit kerang, dan lukisan yang dibuat. Pengaruh di Indonesianya itu jalur masuknya itu jalur barat melalui Vietnam, Thailand, Semenanjung, Melayu, hingga Indonesia Barat, Sumatera, Kalimantan. Dibawa oleh bangsa Melayu, Austronesia, jalur timurnya itu melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, hingga Indonesia Timur, Sulawesi, Papua. Dibawa oleh bangsa Papua, Melanosoid, yaitu bukti peninggalannya itu papak genggam Sumatera, table culture, dan banyak bukti lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Oh gitu. Jadi ternyata pada kebudayaan Dongson sama kebudayaan Bakson Ubin tuh ternyata banyak banget ya, emang agak susah untuk dimengerti, tapi mungkin kalau misalnya kita belajar lagi mungkin kita bisa lebih dalami lagi ya. Oke, mantap. Nah, selanjutnya nih, untuk kan biasanya orang tuh membuat berkakas-berkakas dari logam. Nah, dibutuhkan biasanya keahlian untuk memperoleh bantuan yang mengandung bahan logam, juga kepandaian dalam mencetak logam nih. Nah, katanya tuh ada dua cara atau dua teknik pembuatan peralatan logam. Nah, boleh dong disebutin dua teknik itu dan jelaskan dari dua teknik tersebut disertai langkah-langkahnya lah. Boleh dijawab sama Jordan. Jadi kalau dengan tekniknya itu ada dua. Jadi satu itu teknik being valve dan teknik akhir perdu.
Kalau yang teknik bivalve itu menggunakan cetakan yang terbuat dari dua bagian batu yang diikat jadi satu. Teknik ini juga disebut dengan cetak batu dan dapat digunakan berulang kali. Jadi bisa dipakai untuk nanti-nanti. Langkah-langkahnya itu satu, pertama itu pembuatan cetakan. Jadi cetakannya dibuat dua bagian cetakan batu dibuat dengan motif yang diikat. Terus perakitan cetakan. Kedua bagian cetakan itu disatuin dan diikat dengan erat, jangan longgar. Biasanya dengan tali atau kawat. Ketiga itu peleburan logam. Logam yang akan digunakan dilebur hingga mencair. Lalu cairan logam itu dituang ke dalam cetakan melalui lubang yang telah disediakan. Yang terakhir pendinginan dan pembentukan. Setelah logam dingin dan mengeras, cetakan dibuka dan produk logamnya dikeluarkan dan jadi. Terus kalau yang teknik kedua, air redup. Teknik ini dikenal sebagai lost wax casting atau cetak lilin hilang. Teknik ini menciptakan bentuk yang lebih kompleks dan presisi karena menggunakan pola dari lilin. Langkah-langkahnya itu pertama pembuatan pola lilin. Jadi sebuah pola dari lilin itu dibuat sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu dilapiskan dengan tanah liat dan dibiarkan mengeras untuk membentuk cetakan. Ketiga, kepanasan. Cetak dipanaskan hingga lilin di dalamnya meleleh dan keluar, sehingga hanya menyisakan logam yang terbentuk dari cetakan tanah liat. Lalu penuangan logam. Logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan. Yang terakhir, pembongkaran cetakan. Setelah logam dingin dan mengeras, cetakan tanah liat dibongkar untuk mendapatkan hasil yang sudah jadi. Jadi dua itu ya, ternyata langkah-langkah teknik-tekniknya juga untuk membuat suatu barang dari logam ya. Ya. Oke. Boleh, tapi ternyata banyak ya langkah-langkahnya juga nih. Nah, setelah itu ada aku juga bingung berdasarkan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, boleh dong dikasih penjelasannya tentang teori berikutnya. Teorinya tuh pertama ada teori Afrika, teori Yunan, dan teori Nusantara. Yang terakhir ada teori Taiwan. Nah, boleh dong dikasih tahu tentang teori-teori itu sama Darren. Oke, dari 4 teori ini kita mulai dari teori Afrika dulu ya. Teori Afrika ini juga bisa dibilang teori out of Africa. Teori ini berasumsi bahwa nenek moyang manusia modern, termasuk nenek moyang bangsa Indonesia, berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Asia Tenggara. Lalu teori Yunani, teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti H. Kern dan R.H. Golder yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan. Migrasi diperkirakan terjadi karena bencana alam atau serangan dari bangsa yang lain. Yang ketiga, teori Nusantara. Teori ini berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia asli berasal dari Kepulauan Nusantara sendiri dan tidak berasal dari migrasi negara luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin dan Boris Keras. Lalu teori yang terakhir itu teori Taiwan yang bisa disebut juga dari out of Taiwan. Of Taiwan. Oke, lanjut. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan, dan menyebar ke wilayah Nusantara melalui Filipina. Teori ini didukung oleh Peter Bellwood dan Harry Truman Simanjuntak. Jadi itu teori-teorinya ya. Teori-teori menurut penjelasannya. Oke. Nah, habis itu aku dengan pertanyaan lagi nih. Aku juga bingung ini maksudnya gimana. Katanya itu ada ciri-ciri fisik yang dimiliki masing-masing ras. Nah,
Coba boleh dijawab sama Lea. Oke. Ya, ini saya akan menjelaskan apa definisi dulu ya. Ras malaekonomi menurut fisik. Kulit kuning kecoklatan hingga gelap, rambut lurus dan bersedang. Contoh persebaran Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ras melarisopsis kulit berwarna gelap atau hitam, rambut keriting gelap, bibir agak tebal, dan postur tubuh tegak. Contoh persebaran Papua, NTT, dan Maluku. Gitu. Masih ada lagi nih. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini saya bantu jelaskan ya. Jadi ada ras Asiatik Mongoloid. Itu mempunyai ciri fisik kulit kuning, makanya sipit. Kita lurus. Ini ada contoh persebarannya. Kalau di Indonesia, ras ini adalah nenek moyang dari Proto Melayu yang datang dari Tiongkok bagian selatan dan menyebar melalui jalur barat. Nih satu lagi nih, ada ras Wedjoid. Ciri fisik dari ras ini adalah kulit sawo matang, postur tubuh cenderung kecil ya, dan rambut bergelombang. Contoh persebarannya ada nenek moyang dari beberapa suku di Indonesia, seperti suku di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Gitu. Ternyata banyak ya kayak ras-ras ini ya. Ciri-ciri fisik yang dimiliki masing-masing ras ternyata banyak banget ya. Nah, boleh dong abis ini ada lagi. Nah, hasil budaya yang dibawa. Nah, itu boleh dong aku tanyanya ke Tobias. Hasil kebudayaan Batu Baru nih. Iya boleh. Ya. Hasil kebudayaan Batu Baru atau Neolitikum oleh Proto Melayu dan kebudayaan logam, perunggu dan besi oleh Deutero Melayu. Kebudayaan yang dibawa oleh Proto Melayu atau Melayu tua. Jadi ada zaman Batu Baru Neolitikum yang kebudayaan ini ditandai dengan penggunaan peralatan dari batu yang sudah dihaluskan seperti kapak persegi. Peralatannya kapak persegi yang sudah dihaluskan ditemukan di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Bali, Sumatera, dan Jawa. Sistem kehidupannya adalah mereka mengembangkan sistem kehidupan yang bercocok tanam dan memelihara ternak serta membuat gerabah dengan teknik yang lebih baik. Ya, jadi itu hasil budaya yang dibawa ya. Iya. Wow, oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Boleh dong klasifikasikan atau kelompokkan suku-suku di kelompok Indonesia yang berasal dari keturunan. Nah, itu tuh kan ada A ras Weda, yang B ada ras Proto Melayu, yang C ada ras Melanesoid, D-nya ada Austronesia. Nah, yang ini juga ada ras Deutero-Melayu. Nah, ini boleh dijelasin sama Kiso. Ya, jadi ada ras Veda, suku Kubunya itu tersebar di Sumatera Selatan dan Jambi. Suku Kakai tersebar di Siak, Riau. Suku Tomuna ditemukan di Pulau Muna. Suku Toala tersebar di Sulawesi Selatan. Kalau tadi ras Veda, di sini ada Proto Melayu atau Melayu tua, yaitu ada suku Batak, Sumatera Utara, suku Dayak dari Kalimantan, suku Toraja, Sulawesi Selatan, suku Sasak, Lombok, suku Nias dari Nias, suku Rejang dari Sumatera Barat. Ada juga Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ada suku Jawa yang berasal dari Jawa, suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat, suku Bugis Sulawesi Selatan, suku Melayu berbagai daerah di Indonesia, suku Betawi Jakarta, suku Manado Manado, suku Madura Madura, suku Minangkabau Sumatera Barat. Ada juga suku di Papua seperti yang nama itu Melanesoid ya. Suku-suku di Papua itu seperti suku Asmat, Dani, dan lain-lain. Suku Aru itu di Pulau Aru, suku Kai Pulau Kai. Austronesia adalah kelompok ras yang merupakan nenek moyang dari Proto dan Deutero Melayu.
Jadi seluruh suku yang berasal dari Proto dan Deutero Melayu dapat diklasifikasikan sebagai keturunan Austronesia. Beberapa suku seperti Jawa, Sunda, dan Minangkabau adalah contoh suku yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Oke. Ternyata banyak banget nih ya. Dari Proto Melayu, Deutero Melayu, dan lain-lain ternyata banyak banget. Nah, oke, ini ada pertanyaan terakhir nih untuk kalian nih. Nah, pertanyaannya adalah, boleh dong dikasih tahu nilai-nilai yang kalian dapatkan pada masyarakat masa praaksara. Boleh dong dijawab sama Yes. Ya, jadi nilai-nilai yang bisa kami dapat dari masyarakat masa praaksara itu sebenarnya ada beberapa, ada banyak. Cuman kami bisa ringkas jadi gotong royong. Manusia praaksara itu berkelompok dan saling membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti berburu dan meramu makanan. Semangat kerjasama ini menjadi dasar persatuan dan kebersamaan. Lalu religius, masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan seperti animisme yang dimana itu memuja roh halus, dan dinamisme yang mempercayai kekuatan gaib yang memengaruhi cara hidup spiritual mereka dan mendorong mereka untuk berbuat kebaikan sesuai nilai spiritualitas yang dianut gitu. Oke. Terus habis itu ada musyawarah juga. Ada juga. Oh, ada juga. Musyawarah Wah, raja. ada juga dong. Jadi berbagai keputusan itu penting karena kayak seperti pemilihan pemimpin, ketua, Iya. atau masalah-masalah itu dulu dilakukan orang itu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu menunjukkan adanya sistem kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik. Juga ada kreatif dan inovatif. Dengan keterbatasan yang ada, manusia praaksara mampu menciptakan berbagai alat untuk bertahan hidup, untuk makanan, untuk pakaian, itu mereka sangat membutuhkan. Kayak kapak, ikan, dan baju dari kulit hewan itu sangat penting. Ini menunjukkan kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan juga yang terakhir itu ada agraris dan maritim. Masyarakat praaksara itu sudah mengembangkan kemampuan bercocok tanam. Jadi mulai menanam jagung untuk makan, nasi, dan yang lain-lain itu disebut agraris. Kalau maritim itu berlayar seperti berburu ikan dan mengambil segala yang di laut. Oh, yang dari di laut itu berarti ya? Iya. Oke. Gitu deh. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan penguasaan lingkungan. Oke. Wah, jadi ternyata nilai-nilai yang kita dapat pada di masyarakat pada masa praaksara tuh banyak banget berarti ya? Banyak banget emang. Banyak banget ya? Iya. Eva ya sih. Oke, berarti apa? Indonesia itu banyak banget. Di Indonesia banyak banget ya kebudayaannya ya? Iya. Iya, sejarahnya panjang kan? Panjang banget ya? Panjang ya. Betul banget. Nah, oke. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang saya tanya ke kalian semua ya. Nah, kalian juga kan udah menonton nih. Iya. Kita juga dari Podin ingin mengucapkan selamat juga untuk kalian, dan selamat juga untuk Bu Salma karena udah ngajarin yang terbaik untuk teman-teman kita juga nih. Oke teman-teman, jadi mungkin podcast di Podium episode kali ini cukup sekian ya. Nah, jadi tentang asal usul nenek moyang mungkin kita selesain di sini aja. Terus katanya kan teman-temannya juga baru selesai nih juga, mungkin mereka butuh istirahat juga. Nah, Ya. jadi setelah mendengar tentang penjelasan dari teman-teman yang udah menonton turnamen, kita jadi lebih mengerti tentang apa yang ada di dalam asal usul nenek moyang. Oke? Nah, Ya. jadi mungkin segini aja ya guys ya. Kita
boleh kita kasih outro yang menarik. Katanya ada kata-kata dari Lea nih. Ayo, kasih kata-kata. Intinya apa? Saya dapat dari Tobi. Tobi Iya. aja mau ngomong. Oh, Tobias yang ngomong. Iya. Boleh Tobias dikasih dong Tobias. Kebetulan nih. Jadi saya punya kata-kata nih. Oh, ya, Bukan boleh. kata-kata, pantun aja kali ya. Pantun nih. Boleh. Kita kasih cakep ya, kita kasih cakep ya. Oke. Teman-teman yang di rumah juga boleh kasih cakep ya guys ya. Damian makan selasih. Cakep.